Sobat Semanggi University. Nah, hari ini kita balik lagi di sesi bedah buku, tapi kali ini kita ada untuk membahas buku baru, yaitu The Joy of Leadership. Nah, kali ini kita akan membahas bab 2 dengan judul Sebuah Pembuka Jalan Bagi Hal Baru, dan di sini dibuka oleh penulis dengan salah satu quotes dari Herakleitos dari Efesus. Anda tidak dapat memasuki sungai yang sama karena air segarnya yang mengaliri Anda. Ngerti nggak maksudnya gimana nih? Anda tidak dapat memasuki sungai yang sama karena air segarnya yang mengaliri Anda. Berarti air segar yang ngikutin kita. Kita tidak bisa memasuki sungai yang sama karena air segarnya yang mengaliri kita. Berarti semua kesegaran tergantung kita. Iya, tergantung air yang mengalir. Iya. Oke, jadi kita buka aja ya langsung. Jadi di bab 2 ini diceritakan bahwasannya pada pada abad ke-21 itu kan dulu orang-orang nih sebelum perang dunia kedua itu orang-orang cenderung bekerja di satu perusahaan yang sama. Oke, jadi kita akan memulai untuk membahas di bab 2 ini yang berjudul Membuka Jalan Bagi Hal Baru. Jadi di buku ini diceritakan bahwasannya pada abad ke-21, yaitu sebelum perang dunia kedua, orang-orang itu cenderung kalau bekerja di satu perusahaan udah gitu, di satu perusahaan itu aja sampai kayak udah waktunya untuk pensiun gitu. Dulu usia pensiun berapa ya? 20 tahun, 70 tahun. Berarti benar-benar kayak tetap di satu. Iya, jadi mereka nggak pindah-pindah. Nah, itu tuh kan nanti kalau misalnya udah pensiun pasti akan dikasih reward itu kan dari perusahaannya, kayak dikasih emas, mungkin rumah, umroh mungkin. Nah, itu jadi mereka lebih suka untuk bekerja di satu perusahaan yang sama. Jadi memang orang-orang dulu sih ini tuh lebih loyalitas ke perusahaan itu lebih tinggi gitu. Ya kan? Kayak gue dong. Oh iya, loyalitas tinggi. Nah, after itu kan sebelum perang dunia. Itu tuh disebutnya apa ya? Oh ya, setelah generasi baby boomer, setelah perang dunia, nah budaya mungkin ya, kayak budaya kalau kerja di satu perusahaan seumur hidup itu udah nggak lagi berlaku, tapi udah mulai kan berkembangnya teknologi, kayak otomatisasi tuh ada di mana-mana, internet ada di mana-mana. Nah itu orang jadi mulai kayak berubah tuh, nggak cuma kerja di kantor doang. Tapi kalau kayak dulu kan Uber itu ada tahun berapa ya pertama kali lahir tuh? Pokoknya Uber kan kayak taksi online pertama itu kan Uber. Nah orang-orang tuh lebih milih untuk gue jadi driver Uber aja daripada kerja di kantor. Itu kan adalah suatu hal yang luar biasa gitu, perubahan dari budaya yang sebelumnya kayak menetap di satu kantor aja, ataupun kalau orang yang kerja kantoran pasti ya pindah-pindah perusahaan gitu. Kalau dulu goals orang kerja itu kalau diceritakan ya dalam buku ini adalah ya kita harus mencapai tangga perusahaan setinggi-tingginya, kalau bisa sampai ini loh mencapai langit perusahaan, paham kan? Kayak itu harus kayak lu bisa sampai jadi direkturnya atau apa, pokoknya setinggi-tingginya karena dia kayak memperhatikan itu. Sedangkan after itu kayak ada perubahan, apalagi zaman sekarang sih kayak bekerja tuh bukan mengejar kemapanan, tapi kayak lebih ke kenyamanan diri sendiri. Entah, nah kenyamanan ini kan beda-beda ya orang. Ada yang nyaman karena dia berkembang di perusahaan tersebut. Ada yang juga kayak nyaman karena bebas berekspresi. Iya, ada juga itu. Ada yang juga nyaman karena teman-temannya enak. Ada yang seperti itu. Iya, lingkungan ya, pokoknya bukan kemapanan gitu. Gue mau digaji berapapun, kalau gue nyaman gitu, ya udah gue lanjut aja gitu. Kalau anak-anak sekarang kan gitu. Nah tadi sih kalau tapi di balik nyaman itu pasti kita semua nih era apa ya, Gen Z sekarang, pasti mah milenial ya. Iya. Di era Gen Z sekarang sih lebih kayak
ya gue harus bisa berkembang gitu. Karena kalau kita gitu ya, seumuran kita doang nih, Ada siap. kita tuh maunya kayak punya jiwa entrepreneur walaupun kita karyawan gitu. Tapi sebenarnya ketika dalam perusahaan itu punya karyawan yang mempunyai jiwa entrepreneur tinggi, itu juga akan membantu apa ya, produktivitas kinerja dia ketika kerja di perusahaan gitu. Orang-orang yang punya jiwa-jiwa entrepreneur pasti inisiatif yang tinggi, tanggung jawabnya juga lebih tinggi daripada orang-orang yang kayak ya gue kerja doang gitu di sini gitu, kayak nggak menganggap perusahaan di tempat dia kerja itu adalah perusahaannya, itu akan beda gitu feelnya. Dulu mungkin kalau awal-awal masuk pot shop ya teman-teman gimana, kayak kita kan kayak nggak segitunya gitu kan, nggak secukupnya. secukupnya. Iya. Terus kalau sekarang gimana, boleh sharing nggak sih? Mungkin ada perubahan atau teman-teman ngerasa berkembang nggak sih? Apalagi kan Pocok sangat ini nih, salah satunya program dari Semanggi dalam mengupgrade diri gitu. Boleh dong sharing? Dari saya ketika saya udah merasa gitu perkembangannya, ketika dari awal masuk saya ngelihat diri saya ini yang kayak anaknya diam. Iya, diam saya dulu kan, diam, introvert gitu, kayak buat ngomong di depan kamera seperti ini aja tuh kayak agak susah. Terus dengan budaya yang ada di sini di Kocok ini, saya mulai kayak mengikuti, akhirnya terbawa arus, terus akhirnya kayak ya jadi saya yang sekarang kayak bisa ngomong depan kamera dengan percaya diri. Kalau dari Bapak Imam Maksudin? Ya, banyak perubahan dari saya tentunya. Awal dari kerjaan juga kita juga dikasih tugas untuk produk, gimana cara ngomong, tentang penyampaian produk-produk yang kita jual. Itu juga hal-hal baru buat sayanya. Apalagi kita setiap pagi briefing harus menyampaikan, ya itu kan hal-hal baru buat saya dari kerjaan sebelumnya. Banyak banget. Di sini saya diajarkan belajar e-commerce akurat, ya, tentang penyusunan barang. Saya diajarin tentang packingan. Saya diajarin semua di sini. Saya terima kasih banget coach saya yang sebelumnya. Siap coach. Yang telah membantu mengarahkan saya sampai saat ini. Gitu. Banyak perubahan. Jadi berasa banget ya, kayak era budaya orang dulu kerja sama orang sekarang kerja itu sangat beda banget. Tapi mungkin ada sebagian dari kita ya goals utama dalam bekerja adalah uang gitu atau kemapanan. Cuma kayak sekarang tuh nggak sebegitunya gitu, nggak kayak eyang kita dulu kan ya gue harus mapan, gue harus jadi direktur nih, gue kerja di sini selama ini gitu. Kalau sekarang kan kayak ya udah, yang penting gue nyaman, atau kitanya juga memang udah punya tujuan gitu, ya udah gue kerja untuk kuliah gue untuk jadi entrepreneur. Jadi selama gue kerja kita bisa latihan gitu as entrepreneur. Mungkin ada tambahan lagi ya nih Mas? Dari saya perubahan di era baru ini kan Gen Z ya. Jadi Gen Z, ya saya ketinggalan banget tentang hal-hal yang baru. Makanya saya sebagai lelaki harus serba bisa sebenarnya sih. Tapi kadang mencari coach tuh kadang ibarat coachnya ini tuh kadang pelit. Ini bukan coachnya, ini pelit loh. Ini bukan kerja lo, saya pengen tahu. Kadang begitu. Ada yang sini saya ajarin biar kamu bisa. Aku lebih kayak gitu. Kayak gitu sih. Tularkanlah ilmu, walaupun itu bukan dalam bidangnya. Setidaknya itu nanti bisa siapa tahu dari ilmu kamu yang kamu bagikan bermanfaat untuk orang yang kamu ajari. Gitu aja sih. Oke, nah kita ngomong-ngomong soal masa kerja, sebenarnya orang-orang dulu ada bagusnya juga sih kerja kayak dalam satu perusahaan, jadi loyalitasnya tinggi gitu. Pasti satu perusahaan sampai
ya sampai pensiun, sampai tidak berumur gitu, ada bagusnya tapi ada minusnya juga. Sebenarnya kalau kita di satu perusahaan itu aja kan jadi kita apa ya, sudut pandang kita jadi sempit karena pengalaman kita base yang ada di perusahaan kita aja gitu. Kita nggak tahu nih misalnya ternyata perusahaan yang lain-lainnya sistemnya seperti ini, ternyata sistem di perusahaan kita masih kecil misalnya, jadi kita tuh agak buta mungkin ya pandangannya ketika kita cuma bekerja di satu perusahaan. Cuma tadi kalau di satu perusahaan kita bisa jadi direktur, apalagi kalau punya skill ya. Kalau menurut saya, kalau ngebahas tentang bab ini terus disangkut pautkan dengan kinerja pekerjaan saya gitu, terus dengan kehidupan dan pekerjaan saya, kayak apa ya? Kalau menurut saya untuk menetap di suatu perusahaan terus sampai pensiun, menurut saya kayak kurang apa ya, kurang ini aja sih, kurang baik gitu. Karena kan kayak terlalu nyaman. Ya juga sih, kalau sekarang ada kayak PNS kan harus sampai pensiun, bisa sih pensiun ini. Iya, itu kan iya. Cuma kan nggak semua orang tujuannya harus jadi PNS. Sudah berapa perusahaan yang kamu geluti? Saya sudah ada di 2 perusahaan karena saya masih Gen Z dan saya masih anak muda. Saya kelahiran tahun 2005. Kalau Ibu Ratih? Jangan percaya. Saya udah di 500 besar. Masya Allah, benar. Ibu Gen Z Ibu ini. Iya Gen Z, kan saya bekerja dari 12 tahun. Saya semangat dong. Oke, ini jadi mungkin ada berkembang di lingkungan kerja menjadi lebih bersemangat, terlibat, fokus dan bahagia. Jadi ketika kita udah berkembang nih, kita pasti akan lebih bersemangat ketika kerja. Semangat. Terus merasa terlibat. Apalagi Gen Z ini adalah generasi yang sangat amat ingin dilibatkan. Jadi kalau Gen Z tidak dilibatkan dalam pekerjaan apapun gitu, misalnya ada proyek perusahaan, itu merasa kayak dikucilkan gitu. Nggak berdaya itu sampai nggak dipakai, pasti akan pikir gitu. Kalau Gen Z, kalau Gen milenial gimana? Ketika tidak dilibatkan gitu. Padahal kamu bisa gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, Kalau kamu beda. sih nggak apa-apa, nggak dilibatkan nggak apa-apa. Di beda generasi. Tapi harus bisa. Walaupun saya bisa nggak dilibatkan nggak apa-apa, berarti emang saya belum dipilih, gitu aja. Oke, nah terus kita juga akan bisa kalau misalnya kita udah berkembang nih di perusahaan, ya apa namanya, di lingkungan pekerjaan, jadi kita akan lebih fokus. Kenapa tuh kita ketika kita berkembang di lingkungan kerja, kenapa kita bisa lebih fokus? Nah, kita kerja yang dikerjain apa, kita harus fokus. Kalian rasakan? Kalau kita sudah berkembang ya benar sih, karena kita harus fokus, karena tujuan kita bekerja pasti ada tujuannya Mbak. Terus semisal kita nggak fokus ke tujuan kita, ya pasti di kerjaan itu kayak Kejelasan. seperti itu. Jadi orang yang udah berkembang adalah orang yang tahu tujuan, makanya dia akan bisa lebih fokus gitu ya. Dan yang terakhir adalah bahagia. Kenapa? Bahagia, bener sih. Karena kerja, kalau kerja terus nggak buat bahagia, kayak apa sih, kerja penuh tekanan, depresi, sampai tulang copot, berontak-rontak itu kayak nggak deh gitu. Udah pasti bahagia, harus bahagia terus pasti bisa berkembang semuanya. Dan kita sebenarnya harus bahagia terus. Ya, walaupun itu ada tekanan atau kita bahagia terus, harusnya. Terkadang kan manusia itu unik. Ada yang nggak mau ada tekanan. Kalau pengen jadi, misalkan di suatu perusahaan pengen jadi manajer, kamu semakin tinggi pemimpinan kamu, misalkan kamu dipimpin jadi kepala gudang,
pasti banyak nanti yang Pressure-nya banyak. masih banyak, tekanan makin banyak. Kalau kamu belum pernah mengalami itu, ya itu kayak udah ngedon dulu gitu. Jadi untuk anak muda, untuk kaum anak muda, Siap. untuk selalu mencoba, ya, mencoba hal-hal yang baru itu benar. Katanya ke Gen Z tuh kalau nggak diikutin kayak merasa tidak berguna, bukan gitu kan? Ya kenapa tidak berguna? Kamu udah ngedon dulu, tekanan, kamu udah saya nggak mau kena tekanan. Ya, itu kan proses, sebagian dari proses. Tuh, inti ingat apa? Jalani, nikmati, Syukuri. Tuh, itu aja ke orang. Oke, nah bab 2 kali ini berarti ini kan kita bahas tentang leadership ya, yang mana berarti kita harus mengaitkan dengan leadership nih pada bab 2 ini. Nah kalau kita kaitkan dengan leadership berarti karena tadi ini pada bab ini lebih menceritakan bagaimana di era sekarang itu kita lebih bukan kita sih kayak orang-orang di dunia ini lebih fokus kepada pengembangan diri ketika sedang bekerja. Nah ini kan pengembangan diri adalah salah satu bentuk leadership kepada diri sendiri gitu. Karena kalau kita nggak bisa mengembangkan diri, nggak ada gitu kepemimpinan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita akan menjadi leader bagi pihak luar gitu. Nah oke, kita udah di penghujung buku kali ini. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak bab 2 ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.